Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Sebelum kita mulai melanjutkan pengajian kitab Al-Hikayah Al-Wafiyah, marilah kita bersama-sama mengirimkan bacaan Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sya'ulillahi. Al-Fatihah. Melanjutkan kembali pengajian yang telah kita laksanakan pada pertemuan pertama, di mana di pertemuan pertama kita bahas satu kisah dari seorang sahabat, yaitu sahabat Tha'labah ibnu Hatib. Seperti yang kita kemukakan pada pertemuan pertama, bahwa Tha'labah ibnu Hatib ini seorang sahabat yang pada awalnya memiliki keimanan yang sangat kokoh, memiliki keislaman yang tidak bisa dipertanyakan kembali. Kemudian memiliki kerajinan yang luar biasa, rajin dalam beribadah, rajin dalam bermulazamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ketika itu Tha'labah bin Hatib Allah uji dengan kekurangan harta. Tidak punya harta. Bahkan saking tidak punyanya Tha'labah bin Hatib ini, untuk baju saja cuma punya satu, dan itu pun berdua, dipakai dengan istrinya. Jadi ketika Tha'labah bin Hatib ingin sholat, maka dia pakai. Kemudian setelah selesai sholat, maka dia buru-buru pulang untuk melepaskan bajunya dan dipakai oleh istrinya untuk sholat. Itu Tha'labah bin Hatib di awal-awal Islam. Kemudian dia datang kepada Rasulullah meminta doa supaya Allah memberikannya rezeki, supaya Allah mengangkatnya dari jurang kemiskinan. Akhirnya kemudian Rasulullah mendoakannya, dan disitulah mulai kehidupan Tha'labah bin Hatib mulai membaik. Pada awalnya Tha'labah bin Hatib masih seperti biasanya, belum ada perubahan yang nampak dalam kehidupannya. Lama-kelamaan ketika dia sudah mulai terhanyut dengan enaknya harta, dengan fitnahnya kekayaan, maka kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah meminta doa. Ya Rasulullah, berikanlah doakanlah saya supaya Allah memberikan saya rezeki. Akhirnya kemudian Allah berikan lagi. Semakin dia terbuai dengan kekayaan, datang ke Rasulullah lagi minta doa lagi. Semakin banyaklah hartanya, yang dimulai dari satu domba, kemudian dari satu itu kemudian beranak pinak, kemudian dari satu menjadi dua, dan seterusnya sampai banyak. Dan singkatnya, ketika dombanya sudah banyak, yang awalnya dia sholat berjamaah 5 waktu bersama Rasulullah, kemudian berkurang menjadi hanya sholat duhur dan asar bersama Rasulullah. Kemudian semakin sibuk, tambah sibuk, hanya salat Jumat saja bersama Rasulullah. Tambah sibuk lagi dengan hartanya, maka kemudian meninggalkan sama sekali, tidak pernah sholat. Nah, ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada Tha'labah. Yang pertama, ketika dia tidak punya harta, dia mampu menjalani cobaan itu. Tetapi ketika diberikan harta, dia lupa bahwa banyaknya harta itu juga merupakan sebuah cobaan. Singkat cerita, kemudian
datanglah dua utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Tha'labah bin Hatib untuk memintakan sedekah ataupun zakat kepadanya. Namun respon yang diberikan Tha'labah bin Hatib ini sangat mencengangkan. Dia menolak dengan mentah-mentah. Singkat cerita kemudian lama-kelamaan Tha'labah bin Hatib ini mulai sadar bahwa nama baiknya mulai tercemar ketika orang-orang mengenalnya sebagai orang kaya yang bakhil. Akhirnya dia datang kembali kepada Rasulullah membawa sedekahnya. Niatnya adalah untuk mengembalikan nama baiknya. Yang kedua, supaya orang lain atau sahabat-sahabat lain mengenalnya sebagai orang kaya yang dermawan. Artinya apa? Artinya dia tidak betul-betul ikhlas di dalam mendermakan hartanya. Rasulullah tahu itu, maka Rasulullah tidak mau menerima sedekah dari Tha'labah bin Hatib. Maka kemudian Tha'labah bin Hatib kembali ke rumahnya. Dan ini yang akan kita lanjutkan kembali di halaman 3 baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ata Aba Bakrin bi sadaqatihi falam yakbalha. Wa qubida lan tencabut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ata mongko kari-kari teka sapa Tha'labah bin Hatib Aba Bakrin ing Khalifah Abi Bakar bisadaqatihi kelawan sedekahe Tha'labah. Falam yakbal mongko ora nrimo sapa Aba Bakrin ha ing sedekah. Iktidaan krana manut bir Rasul sallallahu alaihi wasallam kelawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayat Rasulullah, Tha'labah datang dan ditolak. Kemudian ketika Rasulullah meninggal, wa qubida Rasulullah, ketika roh Rasulullah dicabut, kemudian digantikan estafet kepemimpinannya oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini merupakan khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin Madinah, kota Madinah. Maka Tha'labah kemudian datang kepada Abu Bakar membawa sedekahnya. Ternyata Abu Bakar kemudian menolak sedekah dari Tha'labah. Iktidaan bir Rasul, mengikuti jejak Rasul. Karena tahu bahwa yang dilakukan Tha'labah ini tidak murni, tidak ikhlas karena Allah. Maka Abu Bakar tidak menerimanya. Thumma jaa biha ila Umar ayyama khilafatihi wa lam yakbalha. Thumma jaa mongko nuli teka sapa Tha'labah biha kelawan sedekah ila Umar maring sahabat Umar ayyama khilafatihi ing dalem tino-tino khalifah Umar. Falam yakbal mongko ora nerimo sapa Umar ha ing sedekah. Ketika Abu Bakar wafat, Abu Bakar menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun. Kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab Al-Faruq. Nah, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Tha'labah datang untuk ketiga kalinya, membawa sedekahnya, membawa zakatnya. Tetapi juga sama, Umar tidak mau menerima sedekah dari Tha'labah, karena Umar pun juga tahu bahwa yang dilakukan Tha'labah itu dia tidak ikhlas. Ada udang di balik batu, seperti yang saya katakan tadi di awal-awal. Nah, sepeninggalannya Umar kemudian diganti oleh Utsman. Falamma walla Utsmanu atahu biha falam yakbalha. Falamma walla
mongko semangsane dadi wali sapa Utsman bin Affan, ata mongko teko sapa Sa'labah hu ing Utsman, falam yakbal mongko ora nerima sapa Utsman ha ing sedekah. Ketika di masa khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan, yang dijuluki dengan Dzu an-Nurain wa Dzu Hijratain, Sa'labah datang juga dengan membawa sedekah dan zakatnya, tetapi Utsman pun juga sama, tidak menerima sedekah dari Sa'labah. Wa halaka Sa'labatu fi khilafati Utsman. Wa halaka lan celaka sapa Sa'labah fi khilafati Utsman, ing dalam khilafah Utsman. Kemudian Sa'labah ini meninggal dunia ketika masa khilafah Utsman bin Affan. Kita lihat apa sebab Rasulullah, kemudian Abu Bakar, Utsman dan Umar menolak sedekah dari Sa'labah. Wa innama imtana'a Rasulullah min akhdhi tilka sadaqati li'anna al-maqsuda min al-akhdhi ghairu hasilin fi Sa'labata ma nifaqihi. Wa innama imtana'a wa innama lan satuhuni barang imtana'a nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhdhi tilka sadaqati, saking ngalep ikilah sedekah, li'annal maqsuda krana stuhune kang den sejo minal akhdhi saking ngalep iku wairu hasilin ora hasil fi Sa'labata ing dalem Sa'labah ma'anifakihi semertane sifat munafiki Sa'labah. Liqaulihi ta'ala, krana dawuhe Allah Ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh ngalepo sira min amwalihim saking pira-pira artone wong, shadaqatan ing sedekah, tutahhiruhum kang nyuciake apa sedekah, hum ing wong, wa tuzakkihim wa tuzakki lan bersihake sapa sedekah apa sedekah, wa tuzakki lan bersihake apa sedekah him ing wong kabeh biha kelawan sedekah. Cerita ini yaitu cerita Sa'labah Ibnu Hatib diambil dari Tafsir Al-Munir juz 1 halaman 348 sampai 349. Mengapa Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman tidak menerima sedekah dari Sa'labah? Wa innama imtana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhdhi tilka as-sadaqah li'anna al-maqsuda min al-akhdhi ghairu hasilin fi Sa'labata. Karena tujuan dari mengambil sedekah itu tidak terrealisasi, tidak nyata, tidak ada di dalam diri Sa'labah. Mengapa? Karena tujuan dari sedekah itu seperti yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Yang pertama adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tutahhiruhum
yaitu untuk membersihkan harta dari hak-hak orang lain. Wa tuzakkihim, dan juga menyucikannya. Dan kita tahu bahwa Tha'labah ingin mengeluarkan sedekahnya tidak benar-benar ikhlas. Yang dia lakukan hanya untuk mengembalikan nama baik, kemudian untuk supaya dikenal oleh orang bahwa dia orang yang dermawan. Singkat cerita bahwa hikmah yang kita bisa ambil dari cerita ini, seperti yang kita sempat ulas pada pertemuan pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan cobaan kepada manusia itu ada kalanya dengan kekurangan harta. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Poin yang ketiga yaitu وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Allah memberikan cobaan. Yang pertama adalah minal khauf, dari ketakutan. Takut takut miskin, takut penyakit seperti yang kita alami sekarang, di mana COVID-19 atau virus corona di mana-mana, sehingga kita takut. Mau keluar masjid takut, mau kemana pun takut. Itu adalah cobaan. Walju', yang kedua adalah karena Allah berikan cobaan berupa kelaparan. Dan yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kurangnya harta. Dan itu diberikan kepada Tha'labah di awal dia masuk Islam. Cobaan berupa kekurangan harta, dan dia lolos ketika itu. Lolos dan lulus ketika diberi cobaan berupa kekurangan harta. Tetapi ketika diberi cobaan berupa banyak harta, nah di sini dia yang tidak lolos. Kenapa demikian? Kalau kekurangan harta itu cobaannya nyata, efeknya nyata. Kalau orang tidak punya harta, maka efeknya yang pertama dia kelaparan. Yang kedua, mungkin dia akan dipandang remeh oleh orang lain. Makanya orang itu biasanya dia akan berteman dengan orang yang punya. Tapi kalau tidak punya apa-apa, orang tidak akan mau berteman dengannya. Itu salah satu efek dari kekurangan harta. Artinya apa? Artinya ujian berupa kekurangan harta itu tampak. Tetapi sebaliknya, ujian berupa harta yang berlebih itu terkadang kita terlena karena dia tidak tampak. Itu yang pertama, bahwa banyaknya harta yang kita punya itu pun juga adalah ujian. Lantas bagaimana kita menyikapinya? Apakah umat Islam ini tidak boleh kaya? Atau dalam bahasa yang lain, jika kekayaan itu adalah fitnah atau ujian yang sangat besar, apakah dengan menghindari harta itu merupakan solusi satu-satunya? Nah, kemarin kita sedikit membahas tentang cerita Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim, sampai seterusnya. Nah, ketika Allah memberikan azab kepada Qarun, fa khasafna bihi wa bidarihil ard, maka Allah tenggelamkan rumah seorang-orangnya ke dalam muka bumi. Nah, setelah itu kemudian Allah menjelaskan tentang bagaimana sikap kita terhadap dunia, terhadap kekayaan. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Bagaimana kita seharusnya menghadapi dunia ini, merespon dunia ini? Kata Allah, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah." Kita tetap mengejar akhirat. Salat ya tetap salat. Ibadah tetap ibadah. Nah, ketika waktunya salat kita salat, ketika waktunya ibadah kita ibadah.
Dan jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dunia. Jangan sholat tok atau ibadah tok gitu. Jadi kita mengurung diri baca Quran saja, tapi tidak kerja, ya salah juga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan dunia. Artinya kita dituntut untuk seimbang antara dunia dengan akhirat. Tetapi jangan lupa, ini poin yang harus kita pegang. Dunia yang kita kejar itu untuk kesuksesan kita di akhirat. Jangan sampai dunia yang kita kejar itu melupakan kita terhadap akhirat. Itu poin yang perlu kita pegang. Kita boleh mencari harta, tetapi jangan lupakan akhirat. Ini pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga dari kisah Tha'labah bin Hatib ini adalah sifat nifak, munafik yang Allah camkan dalam hati Tha'labah. Sifat nifak ini apabila Allah berikan kepada seseorang, kemudian sifat nifak ini tumbuh membesar hari demi hari, maka itu pasti berakhir dengan suatu kecelakaan, sebagaimana Tha'labah bin Hatib. Maka jangan sampai kita terjerumus dalam sifat nifak. Apa tanda-tanda dari sifat nifak? Seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, ada 3 ciri orang munafik. Tha'labah pun juga kita lihat di sini di ceritanya ada ciri-ciri yang dia punya. Yang pertama cirinya adalah apabila dia berjanji maka dia akan ingkar. Tha'labah berjanji ketika dia tidak punya apapun, dia berjanji, andai saja Allah memberikan saya rizki yang banyak, maka saya akan keluarkan sedekah, keluarkan zakat. Ternyata ketika Allah berikan harta yang banyak, harta yang melimpah, ternyata Tha'labah lupa dengan janji itu. Ini adalah contoh dari tanda sifat munafik. Yang kedua, apabila dia berbicara, maka dia sering berbicara dengan pembicaraan yang bohong. Dan yang ketiga, idza tumina khana. Apabila diserahi amanah, maka dia akan khianat. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat munafik. Karena sifat munafik ini sangat berbahaya. Bahkan Allah menyiapkan tempat khusus bagi orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di paling bawah dari api neraka, dari neraka. Paling bawahnya. Kita akan pindah ke cerita yang kedua, kisah yang kedua, yaitu